Kalau misalkan kalian dikasih dua pilihan antara kerja di retail ataupun kerja di pabrik, jujur kalian pilih mana teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau misalkan kita kerja di retail, ya mungkin kita itu akan memiliki banyak pengalaman. Akan tetapi ya kalian tahu sendirilah, kalau misalkan masalah gaji terkadang ada minus itu, ada minus ini. Berbeda halnya dengan kita itu kerja di pabrik teman-teman. Kalau misalkan kita kerjanya lembur ataupun kerjanya di luar jam kerja, artinya ada lemburan dan banyak lemburan, tentunya kita itu akan cuan banyak teman-teman. Jadi menurut kalian lebih baik mana nih antara retail sama pabrik teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis teman-teman. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan selalu membahas seputar pekerjaan teman-teman. Ya dikarenakan kita itu harus menambah wawasan dan harus menambah pengalaman intinya ya. Ya memanglah siklus hidup seseorang itu dari sekolah lalu nyari kerja lalu nyari penghasilan intinya. Nah di channel Duru Napis ini saya sediakan tempat untuk berbincang-bincang, yaitu di live streaming kita ngobrol seputar pekerjaan teman-teman, entah itu pekerjaan di retail ataupun di luar retail, yaitu selain Indomaret ataupun Alfamart teman-teman. Akan tetapi dikarenakan saya itu sekarang sedang bekerja di Indomaret, jadi sering banget nih saya itu berbicara ataupun ngobrol bareng sama teman-teman semuanya di live streaming tentang dunia pekerjaan yang ada di retail. Nah, pada kesempatan video kali ini saya tidak akan membahas tentang live streaming, akan tetapi saya ingin lebih ngobrol aja teman-teman. Di video kali ini saya itu pengen nyeritain apa yang tadi saya ceritakan ketika saya di toko. Jadi gini teman-teman semuanya, tadi banget ya ketika saya kerja di toko, saya itu nanya ke pimpinan shift saya. Jadi kebetulan saya itu masuknya sama MD, yang mungkin nanti bisa kalian jadikan pelajaran juga kalau misalkan kalian sudah masuk kerja di Indomaret, ataupun kalau misalkan kalian itu sudah sudah bisa masuk ke toko ya. Intinya kalau udah lulus, semoga aja bisa mengikuti apa yang baiknya dari video-video ini gitu. Jadi gini, saya itu sedikit sharing teman-teman, sedikit nanya gitu ke pimpinan shift saya. Ya kemungkinan besar nanti ada yang pro dan ada juga yang kontra, mungkin ya tidak setuju dengan pendapat di video kali ini. Jadi gini, saya menanyakan tentang dua hal teman-teman. Yang pertama itu saya nanya ke beliau itu, ke dia itu, kata saya tuh, kalau misalkan dikasih pilihan antara kerja di retail ataupun kerja di pabrik, itu tuh sebenarnya lebih baik mana gitu menurut pribadi. Katanya mau kerja di Suzuki, mau kerja di Honda, Toyota, yang lain sebagainya. Dikarenakan saya tahu dia itu suka bikin CV teman-teman, dia itu suka bikin lamaran kerja online kayak gitu dan yang lain sebagainya. Nah, makanya saya berani nanya ke pimpinan shift tersebut tentang dunia pekerjaan, ya artinya tentang dunia di luar retail gitu teman-teman. Nah lalu seperti ini teman-teman, pendapat dia adalah jadi yang membuat dia bimbang ataupun yang membuat dia sampai sekarang itu masih bertahan di retail. Jadi gini, kalau misalkan untuk pandangan terhadap gaji teman-teman, terhadap cuan, terhadap penghasilan, memang pabrik ataupun selain retail ya, yang tentunya gajinya UMR, dan itu juga ditambah lagi kalau misalkan dapat lemburan, intinya lebih banyak lah. Jadi memang kalau misalkan untuk penghasilan ataupun untuk gajian itu mungkin lebih banyak dan lebih baik di pabrik teman-teman, dikarenakan pabrik itu biasanya itu banyak banget lemburannya. Akan tetapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail dikarenakan jujur saya juga belum pernah kerja di pabrik. Akan tetapi kalau misalkan di pabrik itu nggak lama teman-teman, artinya di kontraknya itu paling 6 bulan. Itu pun masuknya susah banget teman-teman kalau misalkan kita nggak punya orang dalam, ataupun kalau misalkan kita nggak punya kayak uang untuk masuk ke pabrik tersebut, ya kita susah. Yang pertama itu teman-teman, masuknya susah. Lalu ketika kita diterima, ya belum tentu kita itu betah gitu kan. Ya syukur-syukur kalau misalkan kita betah, kalau misalkan kita nggak betah ya itu repot juga teman-teman. Nah itu hal yang dipertimbangkan. Lalu gini, kalau misalkan di retail nih teman-teman, gimana masalah gaji gitu? Ya tentunya di retail itu menurut saya pribadi nggak kurang teman-teman. Artinya bisa dikatakan cukup, bahkan lebih dari cukup. Soalnya apa? Ya retail ya kayak Indomaret, Alfamart gitu. Sekarang kan sistem gajinya itu sesuai UMR masing-masing gitu, sesuai UMR di domisili kita masing-masing. Kita diam di Subang kayak saya di sini ya.
ya maka kita itu ikut gajinya itu sesuai UMR Subang. Kalau misalkan kita di Tangerang ataupun kalau misalkan kita di Cikarang, ya tentunya kita akan menerima gaji sesuai UMR Cikarang gitu teman-teman. Nah enaknya itu seperti itu, jadi sesuai domisili. Nah yang menjadi bahan pertimbangan ataupun yang menjadi bahan untuk dipertimbangkan gitu kan, kenapa sih bisa sebetah ini gitu di Indomaret. Jadi di Indomaret itu yang pertama teman-teman, sistem kerjanya itu menurut saya itu fleksibel. Lalu kalau misalkan kita kerja di Indomaret lalu kita tidak neko-neko, artinya tidak neko-neko itu kita itu tidak memiliki masalah serius, tidak ada tidak ada pelanggaran, tidak melanggar intinya, maka kita itu kemungkinan besar 5 tahun bahkan 10 tahun pun kita akan bisa tetap kerja gitu. Jadi kita itu nggak usah mikirin habis kontrak mau gimana ya, nyari kerjanya gimana lagi, lalu misalkan kita itu harus ngirim lamaran ataupun urus-urus berkas lagi, nggak perlu teman-teman. Jadi di retail itu kita itu cukup satu kali daftar ketika jadi pramuniaga, kesininya ya udah tinggal ngikutin alurnya aja. Yang mungkin untuk gaji ya bisa dikatakan tadi ya, kalau misalkan nggak dapat lemburan, kita itu ya akan nerima hasil dari gaji pokok aja gitu, sama intensif lah kayak gitu. Nah tapi setiap bulan biasanya ada tanggal merah. Nah ini buat teman-teman semuanya ya yang nggak tahu bahwasanya kalau misalkan di Indomaret itu ada lemburan ataupun enggak. Di Indomaret itu ada lemburan, hanya saja lemburannya tersebut kalau misalkan tanggal merah nasional teman-teman, kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kayak 12 Rabiul Awal tanggal 28 kemarin hari Maulid Nabi. Nah kayak gitulah intinya, hari-hari besar kayak Natal kayak gitu. Nah kalau misalkan hari-hari besar kayak gitu ataupun tanggal merah nasional, baru kita itu dapat lemburan teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Ya mungkin gak bisa dibandingin sama sama pabrik ya, dikarenakan pabrik itu kemungkinan dalam satu bulan ada yang mungkin 15 hari, ada yang seminggu mungkin lemburnya, dan itu tuh tidak bisa dibandingkan untuk hasilnya teman-teman. Nah jadi ini mungkin buat teman-teman semuanya bisa juga dijadikan bahan pertimbangan kalau misalkan kalian mau kerja ke Indomaret ataupun ke pabrik. Jadi dari segi manapun itu tuh ada sisi positif sama negatifnya teman-teman. Jadi kembali lagi ke pemahaman sama pemikiran kalian lah, kalian enaknya di mana, kalian nyamannya di mana. Kalau misalkan kalian nyaman dengan sistem gaji yang gede tapi kontraknya pendek kayak 6 bulan ya, panjang-panjangnya 1 tahun mungkin ya terserah. Tapi kalau misalkan kalian mau yang cukup ataupun yang pas-pasan ya bisa disebut ya lebih rendah lah intinya gitu, tapi jangka waktunya itu panjang ya kayak di retail ya monggo gitu, silahkan. Itu hanya sekedar buat bahan pertimbangan teman-teman aja. Nah kalau misalkan menurut saya pribadi teman-teman, ini hanyalah sekadar pandangan saya. Sekiranya kalian itu pengen fokus diem di negara kita sendiri, artinya tidak ingin keluar negeri ataupun kita itu sistemnya pengen di rumah aja lah gitu, pengen sama orang tua aja lah, ya silahkan. Menurut saya pribadi cocok banget nih buat teman-teman semuanya. Kayak perempuan nih biasanya kalau misalkan pengen deket terus gitu sama orang tua tapi pengen sambil kerja, pengen sambil menafkahin keluarga, ya bisa banget nih jadi kasir Indomaret, jadi kasir Alfamaret, ya itu cocok lah teman-teman semuanya. Tapi ini disclaimer terlebih dahulu ya, kerja dimanapun, kerja sama siapapun tentunya pasti ada tekanan dan ada masalah teman-teman. Napis di sini di channel Dulu Napis ini kan membahas tentang dunia pekerjaan. Tidak selamanya Napis itu nyaman di pekerjaan teman-teman. Terkadang Napis bikin konten motivasi ataupun konten tentang memberitahu kalian semuanya lah tentang kayak kerja gitu. Padahal Napis sendiri ada di mana Napis itu mumet gitu, Napis itu bingung kerjanya gimana, kok kayak gini, kok gak betah. Itu ada teman-teman. Akan tetapi kita harus kembali lagi ke tujuan inti bahwasanya kita itu mencari kerja untuk menghidupi keluarga kita, untuk menghidupi diri kita sendiri. Dan intinya siklus manusia itu ya seperti itulah intinya, dari kecil, dewasa, sekolah, kerja. Kalau misalkan udah waktunya ya mungkin nikah, udah nikah punya anak, ya tentunya itu harus dipertimbangkan dalam hal apapun ya, entah dari biayanya, entah dari kebutuhan kesehariannya dan yang lain sebagainya teman-teman. Nah mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran ya buat teman-teman semuanya yang mau kerja di retail ataupun yang mau kerja di pabrik. Jadi cerita-cerita Napis tadi semoga bisa
jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.